Oke, baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, mungkin saya ucapkan terima kasih teman-teman. Saya panggil teman-teman aja lah, biar muda ya Bapak Ibu yang di sini ya. Karena kita masih muda-muda semangatnya. Yang udah ikutan sharing session ini. Nah, ini merupakan seri ketiga atau batch 3 untuk acara sharing session yang diselenggarakan oleh teman belajar akuntansi dan kawan belajar pajak. Nah, untuk sharing session di batch 3 kali ini, kita kedatangan atau kita mengundang beberapa, boleh dikatakan alumni, teman belajar akuntansi dan kawan belajar pajak yang sebelumnya ikut kelas online kita. Ada Pak, yang pertama saya kenalkan terlebih dahulu, ada Bapak Dr. Apandi, MSH, MH, CLA. Nah, ini Bapak Apandi ini sebagai Managing Partner Dewan Pakar IKADIN Jakarta Selatan. Nah, yang kedua, mungkin teman-teman biar Pak tahu ya, ini lebih background-nya Bapak Apandi ini lebih ke konsultan hukum, begitu ya Pak Apandi ya. Iya. Kemudian yang kedua, nggak kalah luar biasa juga, nggak kalah bagus juga, Bapak Effendi Eko Setiawan SK. Pak Beni ini merupakan head accounting di salah satu perusahaan yang ada di Surakarta. Nah, mungkin gambaran besarnya itulah. Jadi karena sifatnya ini kita sharing session, jadi nggak ada semacam kayak PowerPoint ataupun slide yang ditampilkan. Kita ngalir aja, jadi nge-share ke teman-teman yang kira-kira apa yang memang besok atau kedepannya bisa kita ambil ilmunya, bisa dipetik supaya teman-teman di sini mahasiswa, mungkin ada yang juga backgroundnya di luar akuntansi, bisa mengambil ilmunya kedepannya, diambil pelajarannya. Itulah ya kemudian. Nah, selanjutnya saya pengen sebelum ke narasumber, saya pengen dulu menjelaskan overview tentang teman belajar akuntansi secara singkat dan sekilas lah ya. Nah, teman belajar akuntansi ini merupakan platform yang dibuat sebelumnya oleh 4 orang itu bersama kawan belajar pajak juga. Nah, sekarang berkembang dan menjadi sebuah perusahaan, jadi kita sudah legal di bawah naungan PT Kinerja Berkah Utama. Nah, dia sudah terdaftar di OSS, jadi secara legal kita sudah memiliki izin praktek lembaga belajar non formal, jadi Bapak. Jadi mungkin Pak Effendi dan juga Pak Beni, ini just info aja. Jadi teman belajar akuntansi dan kawan belajar pajak sudah memiliki sertifikat untuk menyelenggarakan ya belajar online secara non formal gitu. Nah, kita awalnya berangkat dari beberapa hal, misalkan kayak yang pertama ada beberapa mahasiswa yang memang setelah lulus dan bekerja itu masih mengalami kesulitan terkait dengan akuntansinya. Kemudian ada beberapa hal juga, misalkan terkait dengan sebentar ada saya ambil terlebih dahulu. Nggak ada suaranya ya? Ke-mute itu, Mas. Oke, sorry. Nah, saya lanjutkan. Jadi ada beberapa problem yang sebelumnya kita buat. Yang pertama, memang ada beberapa anak yang misalkan jurusan SMA-nya IPA masuk akuntansi, kuliahnya itu mengalami kesulitan, dan ada beberapa UMKM atau pelaku usaha yang kalau secara pembukaan ingin dibuatkan secara versi akuntansi lah, lebih sulit. Jadi banyaknya kegelisahan itu kita lah buat platform kawan belajar akuntansi dan kawan belajar pajak. Nah, selanjutnya saya tambahkan sedikit. Jadi untuk teman belajar akuntansi dan kawan belajar pajak ini ada beberapa
menu lah kalau kita bahasanya gitu lah ya, menu ataupun yang memang kita galangkan setiap bulannya gitu. Ada beberapa kelas. Jadi Bapak Ibu di sini yang ingin mengikuti, kita nggak cuma ada kelas secara akuntansi dan pajak, tapi ada macam-macamnya tuh, ada poin-poinnya. Ada PPN, ada kelas belajar akuntansi dari nol, ada PPH pun ada 21, dan ada juga PPH final dan lain sebagainya. Jadi ada poin-poinnya yang memang nantinya bisa secara skup lebih terperinci lagi gitu ya, ada audit juga. Nah, ke depan kita akan ngedevelop kelas brevet pajak yang memang nantinya bisa diikuti juga oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, itu mungkin gambaran sedikit tentang kawan belajar pajak dan teman belajar akuntansi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi sharing session-nya nih, Bapak Ibu atau teman-teman di sini. Mungkin yang pertama nanti kita secara bergantian aja ya, Pak Effendi dan Pak Beni, selama kurang lebih 90 menit ke depan sharing cerita tentang karir dan mungkin pengembangan akuntansi dan juga legal di kedepannya. Yang pertama mungkin Pak Effendi dulu. Pak Effendi, boleh mungkin diceritakan, kalau saya secara garis besar kan saya melihatnya Pak Effendi ada beberapa bidang gitu ya di konsultan hukum yang dibidangi, misalkan kayak semacam hukum kepabeanan bea cukai, kemudian hukum pajak, persaingan bisnis dan lain sebagainya. Mungkin boleh digambarkan Pak Beni background-nya apa dan juga dulu karirnya bagaimana untuk sampai ke titik itu. Silakan Pak Beni. Oke. Selamat malam kawan-kawan dan rekan-rekan semua ya kali ya, adik-adik sekalian. Saya background-nya itu kan memang hukum bisnis. Nah, kalau bercerita kita ke belakang dulu ini. Dulu kalau zaman saya itu adanya tata buku namanya. Bon A, Bon B, terampil dan mahir. Nah, jadi kalau orang sudah dapat begitu bisa dipersamakan dengan seorang akuntan. Jadi itu malah disari dulu. Nah, sekarang dengan growing up-nya zaman adalah namanya akuntansi, ya. Background saya juga karena saya hukum bisnisnya kan bersinggungan ini nih, bersinggungan dengan pajak, bersinggungan dengan akuntansi, bersinggungan dengan yang lainnya gitu loh. Nah, saya juga sebagai kurator. Nah, dalam kurator ini tugasnya adalah membereskan perusahaan pilot. Ya. Perusahaan pilot itu kan kita harus bisa membaca laporan keuangan, harus ngerti pajak. Kalau kita tidak mengerti laporan keuangan pajak itu kita akan bisa diakalin oleh debitur pilot. Ya. Artinya begini loh, ketika asetnya itu misalnya 100 miliar, karena kita tidak bisa membaca lapor keuangan, maka kita akan bisa diakalin lah sama si debitur pilot gitu. Nah, jadi kalau saya prinsipnya background itu adalah hukum bisnis, jadi ada menyangkut kepada bidang lain, yaitu pertama kalau dibilang ini adalah hukum pajak, hukum akuntansi sendiri, dan hukum jaminan dan hukum perseroan terbatas gitu loh. Nah, kembali juga kepada akuntansi tersebut. Nah, kalau seorang kurator, saya misalnya perusahaan pilot dan saya tidak mengerti sama sekali lain sama sekali akuntansi, maka ketika saya masuk kepada perusahaan tersebut, maka saya akan bisa diakalin oleh direksi atau organ perseroan terbatas. Ya, begini loh Pak, begini loh Pak. Nah, kalau karena saya background saya akuntansi, tentu didukung juga dengan staf saya, ya, saya bisa membaca ini nih. Apakah laporan keuangan benar disajikan atau tidak gitu loh. Karena di situ tahu nih aset yang mana ini yang bisa saya sita, yang bisa saya jual atau yang bisa saya kembangkan gitu loh. Nah, makanya akuntansi ini paling tidak kalau paling tidak itu kalau saya ini kan orang hukum paling tidak mengerti membaca laporan keuangan itu sendiri bagaimana sih gitu loh. Ya. Nah, kalau untuk yang mendalamnya, kalau saya background-nya saya hukum, mungkin saya akan lebih tinggi lagi. Ketika misalnya seorang jaksa tersebut masuk kepada suatu perusahaan dan mengatakan itu ada fraud, jaksa. Nah, saya sebagai orang konsultan hukum itu akan bilang itu tidak ada fraud. Nah, bagaimana penyajiannya? Nah, itu saya harus bisa berbicara dengan seorang akuntan gitu. Nah, maka akuntan itu dimanapun prospeknya itu until manusia itu masih ada di muka bumi pasti akan diperlukan, ya. Sama dengan hukum ini, hukum tersebut ada juga manusia pasti ada hukum, ada juga pasti ada membutuh keuangan. Nah, makanya prospeknya ke depan pasti akan sangat bagus sekali. Makanya saya bilang kepada adik-adik di sini, kalau kita dalam menjalankan karir tersebut, misalnya bidang kita apa, nah bidang pendukungnya harus tahu, harus kita pelajari juga. Jangan satu bidang.
ya ketika mempelajari akuntansi harus mengerti juga pajak. Karena itu berkaitan nanti. Nah, karena orang meminta lamaran kerja juga akan mengerti nggak pajak. Punya brevet AB nggak? Minimal AB deh, jangan C, kalau C ketinggian. Nah, gitu loh. Kalau saya kan kebetulan juga kuasa hukum pajak, ini kuasa hukum pembayar cukai. Nah, kalau di pengadilan kan semua bisa kita. Tapi kalau di JJP kan terbatas, harus ada punya brevet AB. Jadi kalau misalnya sengketanya misalnya badan, harus punya brevet B. Itu kira-kira untuk apa nama tuh pembuka gambar lah kira-kira. Mungkin ada tanya jawab mungkin di sini. Oke, terima kasih Pak Ya, Afandi, luar biasa. Untuk awal aja ini kayak udah poin intinya nih ya Pak Afandi, karena memang relate banget antara akuntansi dan pajak. Jadi kalau akuntansi dan legal gitu ya, karena ya, kalau kita bicara pajak ya memang semuanya undang-undang ya Pak Afandi ya, nggak ya, ada yang berbicara terkait dengan pasti. di luar undang-undang. Jadi harus tahu juga laporan keuangannya. Nah, itu mungkin teman-teman secara singkat background Pak Afandi dan juga menjelaskan karir dan relasi antara legal atau hukum dengan akuntansi. Nah, sekarang coba kita masuk ke Pak Beni nih. Pak Beni kalau Pak Beni ini seorang accounting, head accounting yang di salah satu perusahaan di Surakarta. Coba Pak Beni mungkin Ya, juga boleh di-sharing nih Pak Beni ke teman-teman terkait dengan mungkin latar belakang Pak Beni dulu ya, pekerjaan dan juga pentingnya akuntansi seperti Pak Afendi tadi. Silakan Pak Beni. ya, selamat malam buat rekan-rekan semua yang ada di Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya berkecimpung di dunia akuntansi ya, karena saya lulusan akuntansi, yang dimana memang sangat berkaitannya. Dan saya posisi sekarang bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di perlak dan cat ya, khususnya cat mobil, cat tembok itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu saya tekuni juga akhirnya. Saya mulai berjalan tuh waktu itu saya hanya menjadi seorang staf akuntansi pajak ya. Saya hanya ngurusin pajak aja, pajak dari luar, dari dalam ke kantor pajak lah, ke apa namanya di dalam suatu perusahaan juga. Nah itu saya bekerja di situ selama hampir 5 tahun lebih, dan saya bisa naik level juga, di upgrade, dan sangat berpengaruh banget ya. Dan tidak hanya sekarang aja ya, tapi ketika saat dulu saya melamar untuk menjadi akunting itu juga harus mengerti pajak. Jadi memang sangat berkaitan sekali antara akuntansi dengan pajak, karena kalau kita bisa membaca laporan keuangan, tentunya kita akan bisa menyajikan laporan keuangan kita untuk, ya kalau pada endingnya suatu perusahaan kan nanti di SPT tahunan, yaitu sangat menentukan apakah kita bisa menyampaikan SPT kita, apakah kita selama berusaha itu kita rugi atau kita laba, dan apakah yang kita sudah laporkan sudah benar apa belum sesuai dengan aplikasi-aplikasi, karena perpajakan itu sangat luas ya, sangat luas sekali, dari penerbitan faktur hingga penagihan, hingga pembayaran, hingga semua laporan-laporan bank dan sebagainya, sampai di aset semua semua harus mengerti di situ. Jadi sangat berpengaruh sekali. Jadi untuk kebutuhan sih, kalau menurut saya untuk kebutuhan itu sangat menjawab sekali ya, dengan adanya kawan belajar pajak ini sangat berpengaruh sekali, dan harapannya juga lebih lebih lagi ya. Nah, itu sekilas dari background saya ya, ketika saya mengenal atau mengerti di dalam akuntansi maupun di dalam masuk ke perusahaan, dan perusahaan itu sangat membutuhkan antara akuntansi dengan pajak, itu sangat 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 dan sangat ber apa ya, harus menyatu, harus tahu. Jadi ketika kita tahu akuntansi, kita harus tahu pajak, karena pada akhirnya nanti yang menentukan nanti untuk perusahaan intern maupun untuk eksternalnya tentunya kita akan berhubungan dengan kantor pajak. Kalau intern kita harus benar-benar intern, kita bisa menyajikan laporan keuangan untuk manajemen. Itu sekilas sih dari saya. Terima kasih, Mas. Oke, ya terima kasih Pak Beni yang secara menggebu-gebu semangatnya juga ini menjelaskan terkait dengan akuntansi gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman nanti di sesi akhir ada sesi tanya jawab yang mungkin membutuhkan tips and trik dari kedua narasumber kita. Nah, karena ini sifatnya kayak semacam boleh dikatakan podcast lah ya, podcast secara online, jadi ya ngalir aja, yang saya tadi bilang ngalir, kemudian secara apa ya, kita untuk menjelaskannya juga biar cair lah. Nah, untuk Pak Beni lagi mungkin lah kita lanjut. Nah, Pak Beni kan kemarin itu ikut kelas akuntansi dan di kawan belajar pajak, Iya, teman belajar akuntansi ya Pak Beni ya.
Mm-mm. Nah, Pak Beni, apa sih yang kemarin itu yang membuat Pak Beni itu tertarik ikut kelas kita ini? Nanti Eh, dijawab juga waktu oleh Pak itu, Afandi. Silakan. oke, saya dulu ya. Iya. Kalau saya kemarin tuh saya lihat dari postingan teman ya, biasalah kayak saya scroll-scroll di Instagram, di Facebook, di YouTube dan sebagainya, itu saya scroll-scroll, wah ini ada kesempatan nih untuk upgrade ya, karena memang tujuan saya ya akhir-akhir ini ya, tidak hanya akhir-akhir ini, tapi saya ingin upgrade terus ya, karena memang kalau di akuntansi dan di di perpajakan itu semua ada undang-undangnya itu tadi, seperti yang Pak Afandi sampaikan tadi, ada nomor undang-undangnya dan ada semua udah pengesahan dan semua legal di situ. Jadi ingin di-upgrade aja. Apakah ada yang kurang ketika saat saya menyajikan laporan keuangan? Kemarin dapat ini lumayan lah, bisa bisa nambah-nambah ilmu ya. Ya harus curi-curi waktu karena memang full ya, apa namanya, saya harus Solo ke Jogja, Jogja ke Solo, jadi saya harus bolak-balik, jadi ya Oh, sambil kuliah sangat juga Pak banget Pak Beni ya? saya. Hmm? Sambil kuliah juga Pak Beni ya, berarti ya? Enggak, kalau kuliah udah selesai. Oh, kerjanya yang di Solo, kemudian Iya, rumahnya di Jogja. Oh, oke. enggak, rumah saya di Solo, posisi saya rumah saya di Solo. Dan kalau saya kuliah kemarin habis selesai kuliah, karena dulu background saya bukan akuntansi sebenarnya, background saya Oh, dulu itu hanya perhotelan ya, saya masuknya itu perhotelan pariwisata. Jadi saya akhirnya saya dibanding setir ya, karena ada beberapa hal saya dipaksa teman saya untuk masuk ke akunting ya waktu itu, akhirnya saya ya kuliahlah saat itu. Kuliah terus ada apa promosi-promosi, nggak tahu dari pusat dari Surabaya minta saya untuk naik, ya wis saya jalanin aja. Ya posisinya sampai sekarang sih Mas, jadi saya handle perusahaan gitu, perusahaan di mana saya kerja itu posisinya di Jogja sebenarnya. Distributor kan saya bergerak di perdagangan ya. Dagang distributor itu yang ada di Jogja. Kalau pabriknya ada di Bandung, terus kantornya yang distributor ada di Jogja dan Solo ada cabangnya. Jadi saya pegang di Solo sama di Jogja saat ini. dua kantor sekaligus ya. Iya. Oke, menarik nih Pak Beni. Jadi poin pertama tadi memang berarti yang saya jelasin di overview di awal ya, kita ngebuat tahun belajar pajak sama tahun belajar akuntansi ini berawal dari kegelisahan. Artinya banyak orang-orang tuh yang lulusannya sebenarnya bukan dari akuntansi, tapi kerjanya di bidang akuntansi. Betul. Makanya orang Betul. terus coba ikut les, ikut Iya. privat, ikut sertifikasi dan lain sebagainya biar bisa akuntansi. Nah, yang itu satu, yang pertama. Yang kedua tadi kan memang berkaitan sama pajak dan lain sebagainya ya. Kenapa tertarik belajar? Sebelumnya ikutnya di kelas apa Pak Beni? Pajak ya? Saya kemarin ikut di kelas pajak sih kemarin, kawan belajar Oke. pajak itu. Enggak. Baru Maksudnya sekali kita, sih. Oke, kita kan ada beberapa ini nih, apa kelas akuntansi 0, pajak 0, kemudian PPh 21, PPN. Ya, saya Ikut lihat salah di satunya. Instagram. Oke. Oke, makasih Pak Beni. Untuk Pak Afandi sendiri Pak. Jadi kemarin kenapa Pak tertarik nih Pak Afandi ini kok secara ini mohon maaf nih Pak Afandi ya, secara usia kan mungkin udah nggak muda lagi nih Pak. Tapi ingin belajarnya tinggi banget nih Pak Afandi. Boleh dijelasin Pak? Iya, saya kan memegang beberapa bank pemerintah ya Mas ya, udah 26 tahun. Ya, kebetulan non akademik saya itu kan banyak, 20 gelar saya sebenarnya. Karena saya sering belajar gitu ya. Dan pajak ini saya ikut 6-6-nya. Oke. Nah, 6 ikut saya gitu loh. Ya untuk saya bisa gini loh Mas. Sepanjang ikut itu, sorry Pak, Ferry saya potong. Ikut itu maksudnya ikut 6-6-nya apa Pak? Semuanya. Artinya gimana? Di tempat kita atau gimana ya, Pak? Tempat sini pajak ini dari 6 semua. Oke, siap. Saya. Oke. Jadi kalau kadang-kadang satu kali komputer ikut 4 komputer nyala gitu loh. Ya udah saya. Wow. Oke. Mantap Pak. Nah, makanya saya bilang tadi kan banyak ini nih yang muda-muda gitu loh. Ini loh, kita tutur dulu kalau zaman saya dulu misalnya izin praktek tutu dari pengadilan tinggi. Sekarang itu asosiasi. Maka saya bilang ke adik-adik, cepat belajar itu dan cepat beradaptasi, kuasai teknologi. Ya, kalau mau maju, ya. Kalau seandainya kita tidak cepat beradaptasi dan teknologi kan ketinggalan. Ya. Ini kayak saya misalnya, kalau saya nggak mengerti teknologi akuntansi apa ya ketinggalan. Mau doktor, mau profesor, tinggal. Betul. Lalu kita sebenarnya itu, tapi ya kita harus belajar. Maka saya bilang tadi harus cepat adaptasi, wake up, ya kan? Wake up. Wake up. Itu loh.
Kalau enggak, ya ketinggalan sama orang. Apalagi sekarang bahasa Inggris, ya kan? Ya, Saya bahasa betul. Inggris, minimal bahasa Inggris. Nah, maka saya bilang ke adik-adik ini mumpung masih fresh, masih apa kan, harus cekatan. Pokoknya ada ambil. Paling tidak gini loh, ketika kita face kepada someone, kita nggak bisa dikibulin. Benar nggak? Ya, saya bicara dengan Bapak kan akunting, Ibu saya bilang diuji saya. Tahu, gimana salah. Saya tahu, makanya saya bilang tadi yang penting kita tahu, nggak bisa dikibulin orang. Artinya gini loh, lagian yang pengacara ini gini loh, kita tuh kuasai suatu ilmu, yang lainnya gado-gado. Kalau cuma satu ilmu kita kuasai, kita nggak dipakai orang. Nah, kalau memang mendalam nanti, saya bisa pakai Pak Beni misalnya, akunting, Pak ikut saya dong. Nah, gitu caranya gitu loh. Jadi nggak harus kita, yang penting bidang kita kuasai dengan baik. Yang lainnya gado-gado itu tahu kita. Nanti saya misalnya ini kurator, ketika masuk pajak, tagihan pajak saya tahu. Mana pajak Bapak? Mana tagihannya? Apa dasarnya? Mana SKP segala macam, mana sini? Saya bisa tahu. Tidak bisa dikibulin. Begitu juga dengan tagihan akuntansi kita di laporan keuangan. Nah, maka saya bilang tadi, kan nih zaman ini kan berubah terus ini nih. Kan? Jadi nggak bisa kita tuh mandek diem gitu loh. Kita memang udah doktor atau profesor terus kita diem, nggak bisa. Ilmu tuh growing up. Nggak bisa kita bilang begini. Dulu zaman saya buat abon B terampil mahir, Pak. Tata buku namanya. Tahu nggak tata buku? Tata buku buat abon B terampil mahir. Nah, itu udah kalau dapat itu udah gini. Saya punya itu tuh, udah begini itu sama dengan akuntan. Nah, itu lembaga. Belum tahu kayaknya tata buku itu, Pak. Nah, belum tahu kayak itu sejarahnya loh. Jadi kalau mau sebagai akuntan harus mempunyai bon A, bon B terampil mahir kalau pajak A, B, C. Levelnya berarti ya, Pak? Ya, filosofinya itu dulu nenek moyangnya bon A, bon B terampil mahir. Nah, jadi untuk bekerja di suatu perusahaan kita akuntan harus punya itu. Kalau itu nggak terima, Bapak punya bon A, bon B terampil mahir nggak katanya? Itu untuk itu separuh mati, mas susah. Sama dengan ujian BPK ABC, apalagi sampai terampil dan mahir. Nah, jadi maka saya bilang tadi cepat beradaptasi, kuasai teknologi dengan baik. Jangan silent. Kalau silent tinggal nggak ada cerita tinggal. Nah, lagi nanti udah asing udah masuk kan, ada susah kita gitu loh. Nah, itu aja kira-kira dari saya. Ya, memang kalau benar banget kata Pak Afandi tadi, kalau kita ngelihat sekarang ini ada beberapa hal yang memang kita wajib miliki. Yang pertama memang kita harus menguasai teknologi apapun itu ya, pengembangan Excel gitu. Apalagi sekarang Excel kan benar-benar penting banget ya Pak Afandi ya. Kemudian bahasa Inggris, kayaknya dua ini memang harus kita kembangin. Jadi artinya kita memang harus grow up terus, ngikutin zaman. Kalau emang nggak bisa ngikutin ya akan ketinggalan semuanya. Betul ya, Pak. Saya misalnya saya orang hukum ini kan. Kayak hukum alih teknologi informasi. Apa urusannya ke saya coba? Itu kan komputer. Tapi paling tidak saya tahu saya punya izinnya gitu loh. Bahwa kalau ditipu ini loh perangkatnya tipu loh. Ini kedua ini yang tipu loh gitu loh. Itu saya tahu. Nah, kayak laptop ini yang paling tidak kita menguasai yang dasar-dasar apa tahu lah. Kalau yang apa kan punya anak karyawan kantor yang untuk menyelesaikan lebih bagus. Nah, maka tapi yang anak muda sih harus menguasai teknologi tadi, Excel, PowerPoint harus menguasai dengan baik ya. Sama apa namanya dijual-jual sekarang tuh format-format itu terus harus punya itu tuh sebagai akuntan. Ya kan format pajak, format ini kan ada format semua itu. Pelajari itu tuh. Mumpung masih fresh. Karena ingat juga ya kan, mumpung masih muda still yang kalau udah getting all 40 ke atas itu kadang-kadang malah sudah datang udah kurang. Nah, itu benar nggak Pak ya, Pak Benia? Itu harus pelajari juga. Tapi Pak Effendi ini masih semangat nih kayaknya. Kalau Pak Effendi lain dari yang lain. Tapi kalau Pak Effendi lain dari yang lain nih, semangatnya masih muda banget nih. Makanya tadi saya bilang tadi harus cekatan. Kayak ini sekarang saya bilang izin menteri. Terus saya berkutat, saya izin menteri sekarang saya lebih hebat, nggak bisa. Kan asosiasi kita harus membaur kepada anak sekarang. Ada yang pernah mengatakan masuk ke kandang bebek, bebek jangan mengaung, kabur orang. Jadi masuk ke kandang jangan dimakan sama orang. Makanya harus pandai-pandai. Di samping pandai juga harus pandai-pandai, jangan egois. Kalau orang pandai itu biasanya egois, ditinggal orang nanti.
Nah, gitu loh. Iya, betul. Kan orang pandai itu banyak orang Hmm. pandai, tapi orang yang pandai-pandai itu pasti dia paling menghargai, gitu loh. Ya. Itu kira-kira. Ya Mas Oke, ya. makasih. Ya, makasih Pak Afandi dan Pak Beni, luar biasa. Nah, kemarin tuh kan waktu ikut kelas gimana sih Pak Effendi? Di dalam kelas tuh maksudnya ada yang kurang nggak dalam sistem pembelajarannya? Mungkin boleh disampaikan ke Nah, teman-teman. ini loh, ini yang istimewa nih kalau belajar pajak nih Pak ya. Dengan 60.000 dapat 8 kali pertemuan loh. It's the first, the only one loh ini. Biasanya orang tutup 100.000 per 2 jam loh. Ini 60.000 8 kali pertemuan loh. Itu luar biasa loh, dengan tenaga pengajar yang luar biasa. Ya. Normatif yuridisnya begini, empirisnya begini, mereka bisa jelaskan dengan baik gitu loh. Makanya tuh adik-adik ini emang bagus gitu loh. Dasar. Iya, Nah, betul Pak. gitu loh. Makanya dengan harga segitu, dengan kualitas, makanya ini harga kaki 5, servis bintang 5. Nah, Betul ini banget harganya itu Pak. ya 60.000 8 kali pertemuan tuh cheap loh. Iya. Harusnya lebih ini gitu lah, harganya apa lama masyarakat lah harganya gitu loh. Apalagi Harga kaki 5. iya, apalagi yang ngajar-ngajarnya kan mengerti, yang ada BKP, ada pajak Iya, kan, betul. akuntansi gitu loh. Yang mereka paham gitu loh, menerangkan gitu loh. Terima kasih Pak Afendi. Kalau Beni sendiri gimana Pak? Selama pembelajaran kemarin, ada nggak yang memang agak sulit gitu selama di kelas? Ya, kalau kesulitan sih sebenarnya enggak ya, karena dengan harga tadi yang sangat terjangkau tadi juga, dengan tutor-tutor yang sangat berpengalaman ya, dari Bu Asih maupun dari Pak Tommy sangat berpengalaman di bidangnya, jadi kita jadi tambah tahu dan tambah mengerti. Dan dengan adanya juga ada rekaman-rekaman ya, direkam juga Betul. di YouTube dan sebagainya, itu sangat membantu kita ya, karena posisinya memang saat itu saya juga tidak 100% mengikuti ya, karena memang ada jam-jam itu saya baru pulang kerja, saya Ya. masih gelantungan di KRL, maupun saya harus waktu itu gimana ya, waktu sudah habis ya, saya rasa itu sampai rumah udah jam 8, udah jam 9, udah selesai. Karena saya ikuti itu udah selesai, ya wis lah, udah selesai. Jadi ini sangat membantu banget ya. Jadi tidak semua orang mengetahui tentang akuntansi dan tidak semua orang tahu tentang pajak. Jadi terkadang orang itu kalau udah ditanyain ya, seperti contohnya kalau ada teman-teman ya, ada beberapa teman saya ya, dia punya usaha cat juga, dia juga pedagang ya, pedagang cat oplosan seperti itu, mixing, pencampuran itu dia ada beli kemana-mana, karena dia omsetnya kurang dari 4,8 M kan, dia belum PKP, dan dia juga penghasilannya masih di bawah 500 juta. Jadi dia sebenarnya tidak kena pajak. Tapi kenapa saya arahkan ya, saya belajar untuk mengarahkan dia untuk mengerti pajak. Jadi terkadang orang itu kalau punya usaha itu, kalau soal pajak itu dia istilahnya tuh lari, dia takut. Wah, nanti aku diperiksa gimana? Wah, aku nanti harus menyajikan seperti ini, seperti itu. Kalau saya tidak bisa menyajikan, nanti saya dapat kasus, saya dapat ini, dan pada akhirnya kan nanti juga bisa nyari sama Pak Afandi nanti untuk membantu untuk menyelesaikannya. Karena kan memang untuk berbicara dengan kantor pajak itu harus benar-benar bisa menyajikan ya, karena pada dasarnya yang saya tahu tuh, pada dasarnya kalau di pajak itu memang kita yang membuat laporan, dan kita harus bertanggung jawab penuh dengan laporan itu. Dan dari kantor pajak dia setiap 5 tahun sekali sidak atau datang itu untuk melihat apakah benar yang kita laporan itu sesuai atau tidak. Jadi ya memang sangat berpengaruh. Dan dengan adanya sekolah ya, ini sekolah ya, 1 bulan nggak genep ya, hanya 8 pertemuan. 8 pertemuan itu sangat berarti banget ya kalau buat saya sendiri ya, saya pribadi sendiri ya, karena memang untuk pajak memang harus di-upgrade terus. Dan saya tipikal orang yang pengen upgrade terus, dan terkadang saya juga mikir, wah aku pengen nih lanjut S2, lanjut S3, tapi pada kembali lagi kebutuhan keluarga, karena saya sudah berkeluarga, jadi ya kembali lagi ke keluarga saya, harus Kita mikir doain anak. Mas, insya Allah semoga bisa nanti. Jadi harus mikir anak sama istri ya, nantilah biar anak aja yang lanjutin, biar dia lanjut S2, S3 dan sebagainya lah. Jadi saya ya kalau ada ilmu-ilmu seperti ini ya, coba aja lah ikut. Jadi ya tapi selama Pak Beni masih ada kemauan ya, kita doain lah, semoga ada rezeki, ada Allah bisa amin. lanjut. Mau cari Karena masih muda juga Pak Beni. ada. Iya. Siap. Jadi secara Ya itu sih keseluruhan dari saya Mas. ada nggak sih Pak Beni atau Pak Afendi nih saat kendala-kendala kayak kelasnya terlalu sebentar gitu, cuma 1 jam kan ya, kadang-kadang udah dipotong buat berhenti gitu, padahal materi masih banyak gitu. Nah, Ada nggak itu kayak gitu yang model-model kayak gitu?
Ya sebenarnya sih harus ditambah ya kalau saya pribadi ya jamnya. Ya Duit, paling tidak duitnya 2 duitnya jam ditambah, lah. setuju 2 nggak jam Pak itu Jadi Fendi? up sangat juga duitnya kan. Nah itu. 2 jam itu sangat apa ya, bisa lah menjelaskan dan kita juga bisa ngejar waktu itu. Tapi memang kalau 2 jam ya memang kemalaman ya. Iya, Ya Iya. mungkin ada betul. kelas-kelas malam tertentu sih sebenarnya sih. Iya. Oke, ya, coba nanti kita diskus lah ya untuk waktunya. Tapi kadang-kadang gini Pak Fendi atau Pak Hmm. Fendi, kita kadang-kadang orang itu juga terlalu lama jenuh juga ada Ya, belajar di lama. depan laptop 2 Ya jam. sih sebenarnya enggak gitu sih. 2 jam itu lama-lama ngantuk. Kita aja kalau kuliah menggunakan online itu dosanya jelasin, saya tidur mungkin Iya. kelamaan. Nah, Betul gitu kan. sih. Ya ada beberapa mungkin ya seperti itu. Nah, ya tadi ya garis bawahi terkait dengan tutor ataupun pengajar ya, kita semaksimal mungkin memang ngedatengin ataupun ngajak orang-orang yang expert di bidangnya lah, untuk terutama di kelas pajak, karena kan harus orang-orang tertentu juga untuk ngisi di kelas pajak. Mungkin kalau akuntansi debit kredit itu anak-anak akuntansi atau pengajar-pengajar lulusan akuntansi juga bisa. Nah, gitu. Jadi semaksimal mungkin kita upayakan untuk mendatangkan atau memberikan pengajar-pengajar yang profesional dan berkompeten. Nah, satu pertanyaan lanjutan ya, mungkin terkait dengan teman belajar mengikut kelas tadi itu. Nah, kita kan ngadain kelas itu kan sistemnya juga malam dan juga melalui Zoom gitu. Ada nggak sih saran dari Pak Effendi ataupun Pak Benny gitu terkait dengan mungkin diadakan lebih fleksibel lagi lah, yang fleksibelnya gimana gitu mungkin dari Pak Effendi ataupun Pak Benny. Boleh Pak Effendi dulu mungkin. Iya. Tadi buat Mas Beni ya, kalau ini ya, kalau saya Mas ya, kalau sekolah tuh dipaksa Mas. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Ini antara duit Yes. dengan pelajar, ya. Duit dengan pelajar. Karena dulu guru besar saya, Bu Mariam Afandi, katanya, saya kalau udah S4, sambil S4 katanya. Coba bayangin, udah tua loh Pak, udah 93. Coba bayangin. Masa kita kalah sama dia? Coba, S4 katanya sambil 93 umurnya. Coba bayangin. Semangat itu ditiru itu. Memang kalau kuliah ini harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, karena Iya ini sih antara sebenarnya. duit dengan belajar. Kuliah itu kan menghafal toh. Karena nggak Yes. menghafal. Apalagi S3 itu filosofi semua. Nggak ada cerita teori. Ada cerita praktik filosofi semuanya gitu loh. Dan Makanya Pak Effendi, Pak kalau Benny, nggak dipaksa, jadi juga dipaksa Pak Benny. harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa memang, apalagi bayar sendiri loh. S3 tuh 300 juta loh. Oh ya betul Iya Pak. sih. Saya S2 aja habis 60-an Pak. 300 juta loh. Kalau di Masih UNPAD mikir saya. 1 M loh. Ya, betul. Mahal S3 itu. Nah, Ya. kembali lagi Iya. kalau fleksibel waktu, yang kalau kita yang muda ini ya Sabtu Minggu. Kalau Iya. adik-adik mungkin bisa pagi mereka kan. Iya, enaknya pagi sih kalau Sabtu Minggu. Nah, pagi mungkin kita agak fleksibel gitu loh. Misal jam 9 sampai jam 11. Kayak ya tuh loh yang akuntansi belajar dari awal tuh loh Mas. Nah, itu ada Ya. pagi Sabtu kan. Yang nol ya, Iya, dari iya. nol itu. Oh Dari iya nol. iya. Kalau Pak Benny kan tinggal lihat udah ngerti. Kayak saya sekarang orang belajar, ada saya ditawarin kepalitan sama teman. Pak, masuk kepalitan Iya. dong. Saya tanya, siapa yang ngajarnya? Gini deh saya bilang. Yang ngajar tuh mau nggak saya ajar, saya bilang. Bingung dia. Saya kepalitan sudah 26 tahun Mas, saya bilang. Ya. Masa saya diajar sama orang masih 3 tahun tahu kepalitan? Ya nggak mungkin aja lah, saya bilang cari yang lain deh, saya bilang. Kalau Iya, saya mereka betul. ikut belajar Pak. Wah, kalau kepalitan jangan deh, saya bilang. Saya tanya ngajar siapa? Ya pun mereka pun dokter profesor, ya bukan bidang mereka. Saya udah 26 tahun kepalitan. Mereka baru 5 tahun. Jadi maksudnya ilmu saya nggak bertambah. Apa saya dengarin gitu loh. Ya. Iya Ya, sih, makasih betul. nih Pak Afandi. Kita dapat insight baru nih kita berdua nih sama Pak Benny ya. Emang harus sepakat. Memang Saya terus terang Pak harus- Afandi, karena saya udah S2, emang terkendala biaya Pak Afandi kalau saya. Maksudnya S3 kan memang yang tadi Pak Afandi bilang. Kurang lebih ya sekitar segitu juga. Jadi kalau nggak beasiswa kayaknya emang agak berat. Ada saran nggak Pak Benny terkait itu? Iya, kalau yang nggak mau kan LPDP itu kan beasiswa Oh, iya, luar negeri. Umur sampai 35 tapi LPDP. Sampai 35 pula kan, kalau kita kan over 8, nggak bisa lagi kan. Itu saya sudah S3, kan S4 kan nggak ada, gitu loh. Nah, kan sebetulnya saya udah S3, kalau sudah S4 ya pusing itu juga kepala kan, Bu Mariam kan. Ngomong itu dia loh, 63 umurnya loh. Saya kalau ada S4 saya ambil S4 Afandi kan. 63 umurnya, coba bayangin. Tahun 30 dia lahir 1 November.
Masa kita kalah sama dia? Iya. Semangat loh, maksud saya bukan berarti kita semangat Iya. hidupnya gitu loh. Iya. Ya kan? I am Betul still sih, Pak. strong enough loh. Dengan umur segitu loh. Nah, kita aja kan yang umur segini masih ya, makanya adik-adik ini apalah cepat wake up, cepat beradaptasi, cepat kejar Harus di-upgrade. teknologi, kuasai bahasa Inggris minimal, bahasa Inggris Iya. dikuasai dengan Iya. baik. Kalau mau maju. Iya. Kalau Betul. mau sukses. Tapi Karena- kalau mau silent, Mhm. ya walau-alam. Iya. Ya kan? Betul. Mau silent, ya mau terima apa adanya aja, ya udah. Ya itulah. Nah, saya tadi bilang bahasa Inggris itu penting menurut Pak Effendi karena di LPDP itu syaratnya harus TOEFL-nya juga tinggi gitu ya Pak Effendi. Jadi 500 ya? iya, jadi memang agak berat juga. Itu pentingnya teknologi sama bahasa Inggris lah pokoknya itu. Iya. Harus dikembangin. Tapi kan sekarang Mas, kalau untuk conversation kan memang harus menguasai. Tapi kalau untuk terjemahan kan banyak aplikasi sekarang. Ini contoh nih, betul. saya kan punya anak buah. Jadi saya tuh dikasih terjemahannya bagus. Wah, bagus terjemahannya. Saya tahu bagus Inggris hukumnya. Ketika dia ngomong belepotan, saya bingung. Loh kok saya kiranya aplikasi rupanya. Pakai aplikasi. Kalian itu aja saya bilang. Saya lihat wah bahasa Inggrisnya gitu loh. Ini kan strukturnya bagus, katanya bagus, pemilihan kata hukum juga bagus itu loh. Saya juga itu. Ketika dia ngomong, waduh kacau. Apalagi di hukum berbutuh banget ya Pak terkait public speaking. Ya, harus ngomong, pintar ngomong ya. Ya, itu tidak butuh. Kalau kita boleh, kalau ke Korea pas siap itu ya. Ya kan enggak lucu juga kan kita pakai penerjemah samping kita kan enggak lucu juga. Yeah. Boleh saja, ada masalah. Cuman kan kalian bertanya. Dulu sorry ya, ini ada penyanyi kita dulu ini waktu penyanyi di luar negeri. Terkenal lah. Didekati sama bule. Sama bule dia bahasa Inggris bule tersebut nggak bisa jawab penyanyi kita ini. Tahu nggak kata bulenya apa? She is a singer, she only sing. Coba apa artinya coba? She is a singer, she only sing. Artinya apa? Otaknya nggak ada, cuma nyanyi doang bisa. Nah, itu kebiasaan. She is a singer, she only sing katanya. Cuma nyanyi doang, otaknya nggak ada, bisa bahasa Inggris katanya gitu loh. Kan malu gituin. Nah, harusnya penterjemah saat itu Tengku Malinda harusnya ke depan. Dilihat pelengok kan cepat ke depan jawab, ambil mic-nya gitu. Kita kan dibayar untuk terjemah. Jangan silent pula di belakang duduk. Kalau saya gitu loh Mas, kalau saya tuh dibayar orang saya cepat gitu loh. Jangan biarkan klien kita tuh untuk bengong gitu loh. Udah jelas si artis kita nggak bisa bahasa Inggris pelengok, ambil mic cepat. Terjemahin. Kita malu juga kan si only he is a singer, si only sing katanya. Itu biasanya itu cuma nyanyi doang bisa, otak lu nggak ada katanya. Itu bisa ngomong. Nah, itu loh. Memang harus ini, makanya kan bahasa Inggris itu memang ya penting lah. Karena sehari-hari memang kita berhadapan dengan ya suka nggak suka. Kayak itu namanya kayak kematian kemana bahasa Inggris. Suka tidak suka, mau tidak mau harus bisa. Tuh. Apalagi masuk S3. Semua bahasa Inggris. Presentasi tiap minggu, Mas. Jurnal-jurnalnya bahasa Inggris semua, Pak. Nah, kita terjemahkan jurnalnya pakai orang jurnal internasional. Ya, kita terjemahkan tiap minggu ini ada presentasi. Lucu bunyinya. Jadi kita sesama grup akhirnya menerjemah lagi. Kita kan banyak kerjaan, kita kasih ke orang kan. Kita lihat terjemahannya, waduh, dia bicara A, jawabnya Z. Karena jadinya gitu loh. Makanya kalau mau penterjemah, ambil penterjemah yang bisa bahasa hukum. Bisa, itu bagus terjemahnya. Tapi kalau orang nggak ngerti bahasa hukum, ya bertele-tele artinya. Itu. Apalagi anak sekarang jago-jago lah. Iya. Game aja semuanya udah bahasa Inggris, Pak. Jadi artinya anak sekarang udah ini Pak, jago-jago bahasa Inggris. Oh iya, anak sekarang jago-jago loh conversation-nya. Karena mereka berangkat itu satu kebutuhan untuk ngomong gitu loh. Ya kan? Nah, bahasa Inggris kan banyak kiasan. Tadi kayak saya bilang tadi kan kalau kita nggak tahu kita ketawa kan, si is singnya si only sing. Kita ketawa doang kan, padahal kan bilang goblok sama bule itu. Kita nggak tahu kan kiasan kan idiom. Ya kan? Idiom itu kan. Si is singnya si only sing kata itu idiom. Jangan dibilang kita ketawa. Harusnya si Tengku Malinda saat itu harus ngambil mic cepat jawab gitu loh. Iya, betul. Oke, itu kira-kira Mas. Oke. Nah, tadi kan ini Pak terkait pembelajaran. Oke. Siapa yang izin nih?
Siapa yang bilang izinnya? Nanti ada sesi tanya jawab di sesi akhir jam 20 ya, jam 8. Jadi kalau memang butuh insight lebih lanjut terkait dengan pemateri kita, nanti bisa tanya jawab ya. Sifatnya juga sharing ya. Nah, mungkin Pak Effendi dan Pak Benny nih, tadi udah jelasin di awal, disingkat ya, secara gambaran overview terkait dengan setelah mengikuti belajar di kelas kita, karena kan kita memang basicnya pengen coba ngenalin tentang belajar akuntansi dan kawan belajar pajak. Nah, Pak Effendi dulu nih, Pak Effendi kan punya usaha informasi yang kami terima ya, punya bisnis juga ya. Nah, selain usaha dan juga bisnis konsultan, dampak apa Pak Effendi yang memang bisa diterapkan di usaha atau konsultannya Pak Effendi? Setelah mengikuti kelas ya Pak Effendi. Mungkin ini lebih diperdalam lagi mungkin Pak Effendi. Di sini kan nggak enak ngajarin praktek sebenarnya masih itu kan. Nanti Yeah. dipikir gini loh, dulu saya tuh pernah tahun 96 ngajar kepailitan di Undip. Masih muda-muda anak tuh bertanya lah, Bang, kalau perkara menang bagaimana caranya Bang? Ya nama saya muda, saya terangin lah bagaimana carimu prakteknya, kiri kanan. Di samping saya ada profesor, ditegurnya, Mas, jangan jelasin dong nanti pada malas belajar katanya, gitu. Yeah. Nah, maka saya bilang tadi kalau saya ini orang praktik, kalau ada pajak saya nggak nanya bagaimana untuk pajak. Ini kalau pajak segini, bisa nggak dilaporin segini? Nggak harus 10, 25 bisa nggak? Kalau saya begitu, paham kira-kira maksudnya. Jadi kalau saya menanya pajak tersebut, kalau masnya si Alejandro kan ngajarin pajak itu normatif, satu begini. Kalau saya menanya begini, kalau saya harus bayar pajak 10, bisa nggak saya bayar 5? Bagaimana caranya? Oke. Coba mikir, saya bilang. Yeah. Itu kali itu bisa pintar itu. Kalau begini. Tapi kalau cuma normatif yuridis ya orang-orang biasa juga bisa, tinggal dia kayak Bapak ini bisa ini. Tapi kalau saya tanya, Pak, ini saya harus bayar 5M. Bisa 1,5 saya bayar? Can you do that? Pasti dia pusing cara apanya. Ini sarannya terangin. Nah, gitu. Itu kalau saya begitu. Jadi nggak bicara lagi masalah bagaimana masukin pajak PPN, faktur pajak itu kan kerja administratif sebenarnya. Iya. Nah, itu. Makanya saya bilang tadi gini loh. Kalau saya ini ada misalnya fraud di laporan keuangan. Saya tanya Pak Benny, saya ada klien saya di fraud ini nih. Coba katanya fraud. Coba Pak Benny cek aturan akuntansi benar nih fraud. Itu berdasarkan saya kan nanya lagi DP ke Pak Benny ngapain? Nah, jadi terus ke saya nanti begini. Nah, tadi dasar hukumnya ke saya nanti. Nah, kayak pajak misalnya, konsultan pajak harus ngerti pada pidana pajak harus paham, penggelapan pajak harus paham, daluarsa pajak harus paham. Apa itu daluarsa pajak? Karena daluarsa pajak dengan daluarsa perdata BW juga beda. Kalau BW 30 tahun, pajak 5 tahun. Nah, makanya itu tadi. Orang pajak, akuntansi juga harus paham hukum. Kenapa? Paling tidak, gini loh, paling tidak, apa namanya, kulitnya paham lah gitu loh. Kulitnya aja Pak, kulitnya aja nih. Kalau mau ahli nanti ya panggil saya. Nggak akan mungkin pula kan. Gitu. Orang itu udah bidang masing-masing, benar nggak Pak? Ya, yang jualan ayam, jualan bebek, jualan ikan. Nggak mungkin jualan ikan tuh lebih jago pula jualan bebek. Nah, gitu loh. Jadi ada masing-masing kita tuh udah Bapak bisa jualan bebek, saya jualan ikan pasti kagok. Pasti kagok. Wah, gimana cara Pak Fandi ya bebeknya ikannya ya? Pasti kan bertanya gitu loh. Maka saya bilang tadi kuasain satu bidang kita, ilmu kita, sarjana kita, yang lainnya mendukung. Kayak saya misalnya bidang kepalitan, saya harus ngerti akuntansi, harus ngerti pajak, seperti ini segala macam gitu loh. Memang untuk sekali Pak Effendi ya ikut kelas akuntansi hanya cukup tahu aja lah, nggak mungkin kan praktek langsung juga yang tadi dijelasin. Jadi cukup tahu aja. Anak buahnya nanti yang kamu diurus. Iya. Biar nggak ditipu tadi ya poinnya. Iya, betul. Saya itu kan case ini misalnya saya tanya ini begini bisa nggak gitu loh. Begini bisa nggak gitu loh. Maka saya bilang tadi antara normatif yuridis dengan empiris berbeda. Apalagi saya hukum. Ketika Pak Benny mau laporan keuangan itu cukup enough, benar. Tapi kalau saya membuat sesuatu, saya berhadapan dengan jaksa, dengan polisi, dengan hakim, yang otaknya lain dengan saya. Benar nggak Pak? Betul banget. Pajak, beres urusannya, nggak ada urusannya dia bisa. Benar, ACC. Kalau saya, ini saya nih, saudara, udah jelas undang-undang itu berkata A ya. Sorry, bilang sini.
hakimnya itu kan pendapat Pak Fandi, kata, Pak ini undang-undang loh Pak, saya bilang, ya kita bisa saja ya Pak Fandi begini begono begini. Nah, saya bingung, saya kan Betul, Pak. begono-begono katanya, Betul banget, Pak. ini undang-undang Pak, saya bilang. Kok kata saya bilang, ya kalau Pak Fandi mau ya sudah, dan juga nggak apa-apa. Mau ngomong apa kita? Ngomong apa kita? Maka saya bilang tadi pandai-pandai. Bukan berarti sarmuk ya, pandai-pandai. Ya betul Pak, itu Pak. Poinnya emang itu. Beda antara pelit dengan hemat, beda antara carmuk dengan pandai-pandai. Nah, gitu loh. Kalau carmuk itu no experience, no knowledge, carmuk. Kalau pandai-pandai dia punya kemampuan, cuman dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau carmuk nggak punya keahlian, bisa cuma carmuk doang. Disuruh give up. Nah, itu carmuk. Ya. Jadi kalau saya ini lebih berat, gitu, kayak berhubungan dengan orang Pak Beni misalnya. Saya pernah Pak Beni, oh itu pendapat Pak Fandi, mau apa saya? Saya butuh dia. Itu saja mau Pak Beni gimana? Itu lagi toh di luar konteks. Konteks lagi di luar konteks lagi, bukan di dalam konteks, luar konteks lagi. Nah makanya saya bilang di sini ini, tahu teorinya, tahu prakteknya, tapi untuk dasar ya inilah. Tapi untuk ke depan, saya berarti cepat beradaptasi, kuasai teknologi. Jika lambat, dimakan oleh teknologi itu sendiri. Iya, betul. Kalau Pak Beni sendiri, ini gimana Pak Beni? Kemarin kan ada ikut kelas juga. Insight-nya yang bisa diterapi itu apa? Mungkin yang ada case di lapangan. Kalau Beni kan langsung bener-bener akuntan ya. Jadi pertanyaan pun juga mungkin sesuai yang ada di lapangan. Nah, membantu bener-bener membantu nggak solusi case-nya close nggak nih setelah ikut kelas kita ini? Kalau kemarin sih sangat membantu ya buat saya, karena kalau dalam penjurnalan itu juga tidak semua orang bisa ya untuk masuk ke sana, karena kan juga kalau tempat saya juga bagian penjurnalan sendiri dia handle, dan saya hanya ngecekin satu-satu gitu aja. Jadi kalau dengan adanya kampanye itu sangat membantu banget ya, karena ngupdate juga, karena kemarin juga ada e-faktur pajak itu juga, karena kan juga kadang saya pegang, kadang enggak, kadang saya juga handle, kadang juga enggak. Jadi ketika ada yang lowong posisinya, saya masuk ke situ, tapi ketika laporan bulanan sudah datang kan saya harus ngecekin satu-satu. Terus kalau mau ada laporan juga ke kantor pajak untuk SPT PPN lah, untuk PPh 21 lah, untuk PPh 25 atau PPh 23, itu kan memang semua harus dicek satu-satu. Jadi dengan adanya kemarin ya kurang lebihnya yang dijelasin sama Pak Tommy sama Bu Ase, ya memang saya butuhkan di situ. Jadi memang saya harus membutuhkan di situ, dan juga saat ini juga kita baru relokasi ya, bukan relokasi ya, pindah kantor Pak Beni. Transisi karena kita kan karena kan kita perusahaan distributor kan, kita itemnya banyak, itemnya juga sampai ribuan ya. Jadi kita mikirnya untuk dengan item ribuan itu kita kan masih pakai program SQL ya. Kita akan ada program akuntansi tapi kita pakainya yang SQL, dan masih program lama, dan ini kita juga baru belajar dan baru beralih untuk masuk ke akurat. Jadi memang untuk pandangan baru kan, untuk penjurnalan lah, untuk nanti buat akun A, akun B, akun C. Jadi di situ sangat membantu banget. Jadi ketika saat saya ikut ini, dan dari sisi yang tadi sudah Pak Afandila sampaikan, dari harga pun juga sangat banget terjangkau, dengan ada pun juga jam-jamnya juga sangat fleksibel ya, dan ada juga rekaman itu tadi sangat membantu banget. Kalau saya pribadi sangat membantu sekali ya. Ya kalau saya pribadi pengennya langsung datang ke tempatnya Mas, langsung ngomong sama Mas ini gimana ini, karena kan deket tuh, saya bisa langsung ke sana. Tapi ya tadi waktu saya udah habis ya. Iya. Jadi sangat membantu sih Mas buat saya. Jadi dalam kegiatan saya sehari-hari sangat membantu banget lah untuk mengontrol lah antara costing, untuk antara costing, antara neraca setiap hari yang harus saya update, itu memang sangat membantu sekali. Jadi laporan kadang kan juga laporan ke supplier juga, apa yang kita udah beli, ada nanti kalau hutang larinya ke pembelian ke hutang, penjualan ke piutang. Jadi semuanya sangat berkaitan, dan ketika kemarin ikut itu sangat membantu ya, khususnya di perpajakan ya, karena ya itu saya pengen saya pengen update, dan saya pengen upgrade itu tadi ya, yang seperti Pak Afandi dikatakan, ya harus dipaksa. Jadi juga memaksakan diri ya sebenarnya, memaksakan diri, karena dulu saya pariwisata tapi saya lari. Dulu saya pariwisata, jadi saya bisa kemana-mana, mungkin bisa masuk ke kapal pesiar, tapi saya urunkan niat saya itu, akhirnya saya dimasukkan ke akuntansi. Ya udah sampai sekarang ya ya masih belajar sih, masih belajar, tapi di situ ya ada kesempatan naik, ada kesempatan bisa naik, ada kesempatan bisa naik ya.
ya akhirnya bisa naik. Dan ada ini juga, ada tempatnya Mas ini juga sangat membantu banget kalau saya pribadi. Oke. Itu sih Mas kalau dari saya. Oke, Mas Beni. Memang berarti emang di Solo sih Mas Beni ya. Kalau ke kantor juga mungkin deket sih kalau Ya, mau, tapi ya main-main ke kantor kapan-kapan. kalau setiap hari sih saya lewat. Ya. Kalau Kalau karena saya saya dari Solo. kalau saya terus terang deket sama Pak Afendi nih, Pak Beni. Kalau saya di Jakarta Oh, Utara, Pak. Jakarta ya. Jadi Oh, emang teman kebalikan belajar ternyata. akuntansi di mana-mana ada ininya, nih, ada orangnya. Insya Allah. Ada channelnya. Ya. Nah, mungkin karena waktu kita udah mau jam 8, ada 2 pertanyaan lagi lah mungkin buat Pak Beni dan Pak Effendi. Nah, kira-kira pesan dan kesan untuk teman-teman nih, Pak Effendi, terkait dengan akuntansi dan hukum lah ya, untuk supaya bisa, dan juga tambahan untuk rekomendasi mungkin kedepannya lah. Kira-kira peluang karirnya itu bagaimana sih untuk kedua ilmu ini, karena tadi udah jelasin berkaitan banget nih antara hukum dan juga akuntansi. Pak Effendi dulu mungkin, Pak Effendi. Iya, terima kasih Mas ya. Iya. Sebelum kita melakukan sesuatu tersebut, kita harus berdoa dulu ke Tuhan. Mau apa sih? Ya. Itu yang penting dulu. Ya, karena begini, apapun yang kita kerjakan, kepala ke bawah, kaki ke atas, ketika dia bilang tidak akan kejadian. Terus paham dulu. Ya. Kun kata dia kun, tidak kun kata tidak jadi. Terus paham. Nah, ketika baru kita berusaha, kita mau kemana sih? Mau jadi apa sih? Mau jadi ahli akuntan kah? Mau jadi pajak kah? Segala macam gitu loh. Nah, maka saya bilang tadi, kalau kita mau jadi ahli kayak akuntan pajak dengan biasa kan berbeda ya Pak Beni ya, hitungannya. Betul. Orang yang Betul. tahu akuntansi biasa dikatakan untuk pajak juga berbeda. Maka hati-hati juga laporannya. Nah, kan yang sering terjadi sengketa pajak itu begitu. Nah, kalau saya misalnya ini Pak Fandi, ini kliennya harus dibayar di 20 miliar. Saya manggilnya Pak Beni atau Mas Leandro itu Cereka, ini bagaimana nggak bisa bayar? Itu kalau tadi Pak Beni kan bagaimana menyajikan laporan keuangan. Nggak ada bukan. Ini bagaimana membolak-balikkan yang sudah bayar jadi nggak bayar. Itu lebih susah. Ya, Nyeting ya berarti Pak. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu orang yang paham ilmu praktik gitu loh. Nah, buat adik-adik, ini kan kita bilang tadi, masih muda, kejarlah ilmu dengan baik, paksakan diri. Karena yang bisa memaksa itu cuma diri kita sendiri, bisa orang lain. Orang lain itu hanya 1000 pun motivator, kalau diri kita nggak ada, bullshit. Sama juga bohong. Nah, maka saya bilang tadi, cepat kejar ilmu tersebut, cepat beradaptasi dengan keadaan, ya. Jangan memaksakan keadaan lama juga kayak saya nanti. Saya dulu belajar, misalnya belajar hukum itu hukum pidana tuh satu tuh ada semua sudah lengkap. Kalau sekarang kan enggak, dibagi-bagi 10 cabang. Dulu zaman saya pidana tuh satu ada semuanya, sampai pusing. Sekarang kan dibagi. Nah, kita terima itu kenyataan sekarang. Di ketika kita ngajar, dulu tuh misalnya hukum kekayaan intelektual itu masuk hukum dagang. Nah, kita bisa ngajar itu. Jadi cepat beradaptasi, kuasai teknologi, minimal bahasa Inggris satu. Nah, itu makanya ilmu lain itu gado-gado. Kuasai ahli kita apa sih? Itu yang penting dulu. Karena orang tidak akan pernah bertanya di luar keahlian kita. Ya. Seorang profesor pun tidak akan bertanya, misalnya dia ahli pidana, tidak akan tanya kepalitan dia. Ya, dia dipanggil sebagai ahli pidana, bukan ahli kepalitan. Kalaupun dipanggil akan ditolak oleh hakim. Anda lagi ada sakit ya katanya. Anda ahli pidana ya, bukan ditolak oleh hakimnya, itu juga nggak mau. Nah, maka saya bilang tadi, kuasailah satu yang benar-benar minat, kembangkan itu. Ilmu lain pendukung. Nah, cepat beradaptasi dengan lingkungan, kuasai teknologi, kuasai bahasa Inggris. Itu aja kalau saya sih. Oke. Ya, makasih Pak Effendi. Kalau Pak Beni sendiri gimana nih Pak Effendi? Pak Beni. Kalau saya sendiri sih, saya nambahin jadi tempatnya Pak Afandi tadi ya, jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan untuk mengupgrade ilmu ya, karena itu sangat bermanfaat sekali ya. Jadi di setiap perusahaan tuh mereka sangat butuh orang-orang seperti kita. Jadi tidak semua perusahaan juga membutuhkan hanya akunting saja, juga tidak semua perusahaan juga. Jadi setiap perusahaan kan dia pasti punya ada ahli hukumnya, ada ahli akuntingnya, ada ahli pajaknya. Jadi ada kesatuan di situ. Jadi memang kita harus mengupgrade itu, dan dengan zaman sekarang itu jangan semuanya teknologi ya, memang itu kita harus kerja di situ. Kalau sih dari saya.
Mas. Oke. Jadi memang untuk para milenial sebut aja zaman sekarang nih. Nah, ilmu ini yang tadi Pak Effendi sampaikan ya, akuntansi dan hukum ini selama orangnya hidup pasti akan tetap terpakai ya Pak Effendi ya. Pasti ada. Karena memang ya mungkin secara sistem itu bisa tergantikan, tapi tetap ilmu ini secara keahlian, skill itu tetap harus dibutuhkan. Oke, gitu aja. Saya akhiri, mungkin selamat malam dan sampai jumpa kembali. Makasih Pak Effendi. Ya.